Gue pernah pacaran sama cowok 3 hari perkara dia nyalain kipas angin. Gue gak suka ini kalau undang-undang tamu yang tahu kartu gue nih kayak gini nih. Gak pernah mau pacaran sama cowok kalau dia gak punya mobil. Hai, kembali lagi di Story of Story ya. Hari ini gue sendirian kontennya, gue gak tahu gue mau diapain nih sama tim kreatif gue. Tapi gue mau cerita tentang beberapa hal di masa lalu atau mimpi-mimpi gue di masa depan sebenarnya. Oke, ngomongin masa-masa gaul temanya. Pasti kalian relate kan, maksudnya kayak kapan sih momen lo ngerasa lo paling gaul? Gue ngerasa gue paling gaul itu kayaknya masa-masa gue SMA deh. Walaupun sebenarnya masa paling bandel gue tuh masa-masa SMP guys. Jadi kayak gue tuh bandel banget aja di SMP. SMP tuh gue kayak anak warnet lah, ngelabrak adik kelas lah, anak dance. Terus pertama kali punya pacar, pulang sekolah main ke rumah temen. Wah, malakin teman-teman seangkatan gue bareng-bareng cuma buat biar kita bisa jalan-jalan makan enak gitu. Bener banget deh gitu, gue bolak-balik masuk ruang BK juga. Nah pas SMA, gue tuh lumayan udah mulai dewasa, cie gitu. Tapi gue ngerasa gue cantik lagi pas gue SMA. Ngerasa cantik tapi kayak, enggak juga sebenarnya, cantiknya polos aja ya, gitu aja sih. Ini gili banget ya gue ngomongin itu. Cuman gue punya banyak temen-temen yang kayaknya tuh seru banget masa-masa SMA tuh emang gak ada habisnya. Coba kita kulik ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama apa tuh? Kapan sih masa gaul-gaul NC? Sebenarnya masa-masa gaul gue yang mulai keluar rumah, pergi hangout sama teman-teman tuh 2014 ya. Baru keluar, baru mau main. Sebelumnya tuh gue sebenarnya anak rumahan. Main sama teman-teman lingkungan gue doang. Pergi sama paling sama adik gue. Bukan begitu? Kayak masa-masa remaja gue main di rumah temen doang, sama jalan-jalan, karaokean, cabut sekolah. Jadi gue ngerasa kayaknya gue paling lumayan mulai gaul, keluar-keluar tuh 2014. Jadi gak seru lah masa lalu gue kalau ngomong pergaulan. Gue bukan anak clubbing, gue gak suka party. Iya kan, kayak dulu tuh gue anak party banget. Ketika gue udah ngerasa gue punya duit, gue bisa bertanggung jawab sama diri gue, baru tuh gue berani untuk party gitu. Dan itu pas gue udah gede, udah 23, 24-an gitu. Next. NC ngerasain gak sih punya geng-geng gitu? Oh jelas, geng gue SMP itu namanya vaksin, gila. Vaksin itu artinya pemberantas virus, dibutuhkan banget nih sekarang nih. Jadi kayak gue SMP ngegeng banget, SMA gue juga punya geng juga, ada 22 orang kayak satu angkatan gitu. Ada anak dance, ada anak saman, anak basket. Ya bergabung lah menjadi satu, tuh dikumpulin tuh cewek-cewek ada 22 orang. Tapi sekarang sampai akhirnya udah pada punya keluarga segala macam, yang masih deket banget tuh paling ya 5-6 orang, 7 orang lah gitu. Kalau yang teman SMP yang vaksin itu dari 18 orang tinggal sisa 7 orang yang sampai sekarang kita masih deket banget gitu. Yang masih emang sampai sekarang masih satu geng, masih ada satu grup WhatsApp gitu. Next. Kayak gimana sih anak gaul di masa-masa NC? SMP itu SMP SMA kali ya, masa anak gaul itu bisa diciri khasin dengan rok sekolahnya. Rok yang ngetat, super ngetat, bajunya semerketet. Yang kayak lo mau kemana gitu loh. Kayak gue bisa bawa 2 baju, kayak di sekolah gue pakai bajunya gombrong. Ketika udah masuk istirahat kedua, bisa ganti baju tuh, kita ke baju yang ngepas badan gitu. Terus dulu pakai poni gitu kan konsepnya, pakai tas-tas princess gitu. Kalau misalkan ada cup-cup di sekolah mana tuh kayak harus ngeceng gitu sih. Di mana tempat nongkrong favorit NC? Di angkatan gue waktu gue zaman SMA itu either PIM atau Citos. Dulu tuh masih keren. Oh, dulu masih ada di Kemang tuh, di Kode Fin ya atau apa ya. Pokoknya itu dulu zaman-zaman itu masih ada zaman-zaman shisha-shishaan lah. Terus ada kayak Kemang Festival deh kayaknya tuh dulu di Kemang tuh kayak, ya ada gak sih? Kayak zaman itu tuh setiap hari Sabtu tuh kita di Kemang tuh ngumpul anak-anak gaul tuh ada tuh di situ tuh. Dulu tuh hitsnya Senopati dulu di Kemang lah. Tuh gue sering tuh ke sana. Mandi.
Kita kan lagi ngomongin masa-masa gaul nih. Ya. Kita ada sebuah permainan ini namanya Misko, Mysterious Calling. Pengen gue lempar deh, ini bantal tapi kok kayaknya baru ya sarungnya. Ini ada orang Sangat, lo bisa kasih konten yang kayak nama yang bagus gitu gak sih? Miss Call, Mystery Calling. justru di situ jualannya. Orang pasti ingat ditunggu di Misko, Mysterious Call. Oh Mysterious Calling bukan Mystery Calling gitu ya, gue udah gak inget. Next. Jadi ini ada orang Ji, teman gaul lu nih dari masa lalu lu, teman katanya sih dia tahu banget lah masa-masa gaul lu kayak gimana. Oke. Nah ini kita udah hubungin, kita udah temuin ini orangnya. Nanti lo tebak ya ini siapa. Tapi dia cuman boleh jawab satu kata. Jadi boleh iya, tidak, hampir, lumayan. Oke, ya gitu-gitu doang deh. Nah nanti lo tebak deh nih, suaranya juga. Lo Oke. masih ingat gak nih sama orang ini? Ya, kayak gue lupa deh. Nah ini Di, tebak Di. Halo? Siapa kamu? Apakah kita satu sekolah dulu atau SMA? Tentu iya. Apakah kita satu sekolah di SMP? Iya dong, kalau nggak ngapain aku nelfon kamu? Gila kali. Cepetan, aku kan tahu nonton Indo. Oke. Apakah kita sering chat? Kita sering ngobrol? Ya, lumayan lah walau kamu jarang bales. Itu derita semua emosi teman-teman gue. Oke. Apakah kamu bisa nyanyi? Ya, lumayan lah. Apakah kita dulu satu eskul? Iya dong, karena aku gaul. Iya, ampun takut banget. Apakah kita ada dalam satu grup chat? Nggak ada, karena kita nggak punya teman. Bila aku jatuh cinta. Definisi tadi tuh telepon cuman gebek. Aku nonton video kayak gini lama banget, banyak. Susuk napas. Emang kan kontennya harusnya sebenarnya gue nggak tahu ya. Sebenarnya emang harusnya itu adalah cuman teleponan dan gue bener nggak tahu dia siapa. Tapi masalahnya nih orang tiba-tiba kemarin ketemu sama gue. Gue? Iya. Salah gue. Enggak sih, ini hanya emang alam aja mempertemukan kita. Loli. Anji Lollipop. Tak sudi berteman dengan rakyat jelata, mendingan lo semua ke laut aja. Cindy ini teman aku, sahabat dekat aku dari SMP sampai SMA sampai sekarang. Tandanya lo kenal sama gue dari gue umur 13 tahun, Kak. Kita kelas 2 SMP itu kita kenal, lo kelas 3 kan? Apa gue kelas 1 kelas 2 ya? Itu kayak kita kayak masih inilah apa ya? Tembus gitu ya. Kita lagi dapat masih tembus kan? Iya masih sih. Iya kan? 13 Masih, tahun tuh kayak masih. Iya. Gue pertama kali datang bulannya kelas 1 SMP, lo berapa kapan? 3 ya, kebetulan karena gendut. Hormon agak terlambat gitu. Kelas 3 SMP. Pantesan SMA lo meletek banget. SMA lo gue lihat-lihat kan, wah primadona. Itu karena lo baru datang bulan. Betul, tapi abis itu kan gue udah mulai nularin ke lu kan. Oh iya benar. Gue kan pencetusnya, lo pencetusnya gue ngikut lah, gue Betul. followers aja. Ini acara apa sih? Gak tau. Ini tuh masih pagi banget ya, jadi kayak gue tuh agak-agak baru bangun. Parah sih. Parah kan? Jadi kayak kita mau ngobrolin apa sih hari ini? Kita tuh sebenarnya? mau ngomongin masa-masa gaul kita, Kak. Oke. Gimana menurut lo? Gue gaul nggak dulu? Kurang kan? Menurut gue sih kita gaul ya. Coba contoh gaul. Kita anak gandul. Nih, cewek gaul baju ketat Heeh. kayak
gitu. Gimana? Tas princess. Tas princess. Kayak kita kan emang konsepnya beda aja kan dari Iya, orang lain kan. iya, kan? bener. Kayak, menurut gue tuh gaul sih, definisi gaul sih. Gaul. Ponian. Betul. Kita masih ada nggak sih foto kita berdua? Nggak ada sih ya? Nggak ada lagi. Karena dia tuh kakak kelas gue setahun di atas gue. Jadi nggak ada, jadi kita beda geng. Nah karena kita beda geng nih, beda Nah, angkatan. jadi kita nggak beda punya satu. grup WhatsApp. Tadi siapa yang nanya? Ada orang. Nggak ada, kita nggak ada grup WhatsApp. Nggak ada. Teman-teman gue aja bingung kayak kenapa kalau bisa deket sama Cindy. Teman-teman lo bingung nggak lo bisa deket sama gue? Lebih ke ngapain sih teman sama dia gitu? Iya kan? Enggak sih, nggak gitu. Kayak, bule dari mana tuh gitu? Cie, lo kan juga bule banget dulu. Enggak. Iya sih. Padang gitu kan, bule banget. Aceh nih Padang nih. Lo punya geng kan? Ada minum nggak sih? Ini buat gue doang lagi. Ini air sih, Beb. Jangan-jangan. Cindy ini kayak Nunung, tau gak Nunung? Tapi dia nggak pipis aja. Belum. Oke. Cerita lagi. Kalau oke. geng gue namanya Vaksin dulu. Hmm. Kalau geng lo namanya? Nggak ada nama. Iya lagi bener. Nama geng lo? No Name. No name. Kenapa sih? Ya karena kalau ada nama tuh kayak Nora nggak sih? Iya, kayak Vaksin, virus, racun yang lo bilang itu ya. Sebenarnya kita udah ngomong ini di podcast. tangan kan? siapa tuh laki banget? Udah pernah kita bahas ya di podcast sebenarnya. Tapi lo menyesal nggak punya geng itu? Pastinya iya ya. Karena kayak buat apa ya gitu. Tapi Kayak ujung-ujungnya lo mainnya juga sama orang-orang yang bukan di teman sekolahan. Gue Sebandel lo SMA terbandel tuh apa? bandel banget lagi. Ya udah cerita aja nggak apa-apa kan YouTube. Lo kan lagi hamil nih. Nggak apa-apa kan? Kamu yang kebandelan ini. Bandelnya tuh harus sama kayak adik kelas atau kakak kelas gitu ya? Enggak, bandel lo sendiri juga nggak apa-apa. Misalkan lo Aku ngelem pernah gitu. hampir digampar sama guru aku karena aku Siapa? ketahuan yang majang DP Facebook dicium pipinya malah laki. Siapa cuy yang mau gambar lo? Ada Pak Win, hai. Pak Win mau gambar kamu gara-gara ini. Lihat foto. Ya enggak, jadi kayak dia ngedegur gue. Cuman kan kebetulan emang kita konsepnya adalah cewek berontak ya kan. Iya. Aku merasa lulu gitu-gitu, kayak ngegas aja. Kurang ajar kamu gitu. Terus lo gimana? Tampar saya. Nantang di balik gue kayak nyokap gue kayak nggak usah dilawan nak. Gitu. Ini gue ngebayangin lagi nyokap lo. Sumpah. Gue nggak pernah lagi. Gue Masa lu nggak pernah sih? nggak pernah yang sampai mau digambar. Oh, Bu Ami inget nggak SMP? Ingat. Bu Ami gedek banget sama gue. Pernah gue mau disabet sama dia pakai penggaris. Iya, dia selalu megang itu kan. Selalu pegang penggaris kan. Uh-huh. Karena gue tuh kalau misalkan disuruh ngerjain soal sama dia, kita disuruh bikin soal, bikin jawabannya sendiri. Dan gue nggak pernah ngelakuin itu. Jadi ada buku nih, kayak gue kerjain nih berapa soal gitu. Terus gue balik, gue kerjain lagi langsung nomor 50. Ngerti nggak? Jadi 1 sampai 10 gue kerjain. Yang halaman kedua ketiganya gue tutup, langsung nomor 50. Jadi seakan-akan kayak, ini saya udah kerjain bu, sampai 50 gitu. Iya. Pas ada momen dia kayak, buka tengahnya! Gitu, ibu mau lihat nomor 35! Gitu. Nggak bisa. Gue nggak mau buka, kayak, enggak bu. Disabet tangan gue. Lu Udah deh. lo gitu doang ya? Iya lagi gitu doang. Tapi tersampah gue pernah pacaran sama cowok 3 hari. Perkara dia nyalain kipas angin. Lu perhatiin dari kelas 3 SMP gue udah nggak ada otak kayak kalau masalah cinta. Enggak, lu lebih kayak ternyata dari dulu emang udah suka PHP-in orang ya, Say? Kok gitu kok PHP? Lebih itu yang putusin siapa? Aku. Itu jadian Jumat. Sabtu libur, Minggu libur, pas mau masuk Senin sekolah gue nggak sanggup kalau gue jadi pacaran pacarnya. weekend, emang Pacaran konsepnya ya. Ya, weekend. oke. Jadi kayak tiba-tiba abis dinyalain kipas angin di kelas gue kayak ngerasa terharu banget. Terus dia jago banget seni rupa. Gue kayak bener-bener, gue cuma bilang soal gini, ini panas banget deh di kelas gitu. Terus dia langsung kayak, panas ya Zi? Iya. Terus nyalain kipas angin. Terus habis itu pas pulang sekolah, itu hari Jumat demi Allah gue inget banget lagi. Dan ini sampai SMA tuh, karena gue satu SMA lagi sama dia. Jadi bener-bener kayak disebut namanya, Cia lo mantan Enzi 3 hari gitu. Siapa sih? By the way, itu clue buat cowok-cowok yang deketin Enzi tuh suka banget disayang. Kayak lebih ke action. Bukan cuman assalamualaikum di WhatsApp. Sorry kelepasan, Bray. Gak apa-apa. Belum, baru mau deket ya, Say. Maaf ya. Gue gak suka ini kalau undang-undang tamu yang tahu kartu gue nih kayak gini nih.
aksi itu penting sih. Itu terlihat ya dari dulu love language gue ya. Ternyata lu kayak gitu anaknya ya. Iya, Emang sekarang belum ada action? ada. Siapa aja kalau boleh tahu? Lo sering banget ya cipokan gitu di bioskop. Diam-diam lo nggak nonton, lo cipokan aja terus gitu. Ya karena menurut aku harus embrace ke-beachesan aku aja sih. Contohnya? Nggak usah. Mau Nggak, gue nonton, ini nggak boleh. Bray. Iya, nggak apa-apa dong, kan masa lalu. Sekarang kan udah menikah. Anak gue nanti nonton. Iya, anaknya denger. Mama kamu dulu, bitch. Ya enggak kayak anak muda aja gak sih? Emang lo enggak ya? Gua Karena kan dulu enggak. di waktu pacaran SMA lo dikacangin sama pacar lo kan? Iya. Ya. Dia main Dota dulu kan, di Runet. Nah, nonton, ntar orangnya nonton. Hai mantanku dulu. Hai, kamu udah nikah ya? Enzi belum. Semua mantan gue udah nikah cuy. Momen apa yang lo ngerasa lo gaul banget, Kak? Lo udah clubbing nggak waktu SMA? Gue enggak. Jujur gue... Kita tuh nggak pernah bandel, nggak aneh-aneh. Kita tuh nongkrong Enggak, karena di tahu gandul. alasannya apa? Apa? Karena kita susah. Kita nggak punya duit, kita nggak bisa beli botol, say. Kita cuma bisa teh botol. Tolong ya ini lagunya agak-agak lagu sedih. Kalau kita banyak duit juga hancur gitu. Iya. Kita tuh nongkrongnya di coffee shop di gandul. Gak bisa, kita cuma bisa beli sate padang di perempatan jalan. Perempatan gak? Baru-baru kelabing ya, kurang. Kita kerjaan kita tuh makan soto ceker di Cinere, Sate padang. sate padang di perempatan Gandul di daerah Cinere juga. Kita anak Cinere banget nih, Parah. nongkrong di SOYN depan Cinere Mall. Bener, seafood Fatmawati. Seafood Fatmawati di perempatan. Ya pokoknya makanan. Makan pinggiran. Ini temen-temen Enzi yang sekarang kamu beruntung diajak makan Enzi yang enak-enak. Parah, sekarang gue royal banget, Kak. Gue pergi sama temen-temen gue yang bayarin. Karena gue tahu dulu gue susah. Gue punya temen juga nggak ada yang bisa bayarin. Kita aja tuh makan di seafood Fatmawati yang kumis cuminya tuh udah tinggal jarang. Kayak biasanya kan kumis tentakel cumi tuh banyak. Ini kayak tambahan cumi-cumi kurang gizi. Cuma kadang-kadang kumisnya juga dipotong sama dia. Dulu kalau kita makan kepala udang, apa kenapa ini disedot? Digabungin lagi. Enak nih, kasihan Bray. Ini jadi nggak lucu. Lebih ke kayak ya goreng susah. Ya kasihan susah banget dulu. Dulu tuh kalau makan seafood tuh kayak bener-bener kita tungguin akhir bulan gitu kan. Iya. Nah sampai akhirnya Cindy kuliah aja gue masih suka nongkrong. India pertama persahabatan gue sama Cindy adalah gue selalu ngintilin dia. Gue kalau udah lagi nyaman satu, gue dia mulu ketemunya. Dari Cindy pacar sama siapa juga gue nemenin. Gila, lu sebut nama Cindy, gak pernah mau pacaran sama cowok kalau dia gak punya mobil. Enggak ya. Enggak. Gue nggak Iya, ada rumah jauh banget. Rumah gue kan masih di Gandul Enggak. pertengahan. Lu Ujung. Lu dengki lo gara-gara lo naik angkot pacarannya lu dengki sama gue. Itu udah Tuhan coy yang ngasih. Kemarin tuh kita ngomongin, kita lagi cerita mengingat masa lalu kita naik angkot guys. Kita tuh kesian banget karena ketika kita naik angkot sama Metro Mini tuh kita duduk di depan. Nah, naik kita ngempit tas kita kayak gini. Sampai ketika kita giniin tangan kita tuh Udah basah. lengket. Sedih. kita kan gini ya, Kita maksudnya juga. waktu SMA itu kita tuh masa-masa itu kita nggak jelek lah, lo akuin kita nggak jelek lah. Ya, Tapi cuman kan kayak- kantong kita kurang, Karena tapi kita mau prima. dirty tadi Iya. ya, kita suka di jalan. Iya, gitu. dan kita tuh pengen tetap gaul. Jadi gimana ya cara ngehemat duit kita biar bisa gaul di malam minggu? Ya weekdays-nya kita ngeraket lah. Kita mah kalau mau ke Blok M gitu naik metro gitu Kita kan. kalau kayak mau ke mall juga kayak naik itu, Angkot. cuma pas sampai mall Sadis gitu, padahal kayak kita bisa. di Parah. restroom tuh kayak heboh kan. Heboh. Nah, kalau kita naik metro karena kita takut dengan bentukan kita putih, maksudnya kayak ya bule-bule look gitu lah ya. Maksudnya takut gitu, takut dipalak gitu-gitu. Kita selalu duduk di paling depan, di samping supir metronya. Parah. Jadi kita benar-benar ngeliat Kayak 3D kalau nggak salah. Itu the real Dufan kayak ini kaca Kaca tuh depan muka. Metro Mini ini gue.
ini nempel coy gitu loh. Jadi kalau dia ngebut terus kan Metro Mini suka miring-miring, itu gue bener-bener kayak gue kayak lagi main Dufan. Belum lagi kayak kaki kita panas ya kan. Karena kan mesin bener-bener di betis. Terus tiba-tiba ada Kadang-kadang kaki gue kenapa hitam ya? Dia betis. kok bule rambut pirang kakinya itu biasanya. Kakinya hitam. Oh, kena ini mesin Jadi mesin Metro. gara-gara itu kita Terus suka pakai, lihat- suka pakai celana pendek. Terus kalau misalnya kita mau ke Iya. mall, kita ganti celana pendeknya di toilet kan. Iya. Karena kayak kalau nggak kaki kita hitam ya kan. Iya, gak bisa kita. Terus habis itu ya ada momen gue paling takut kalau misalnya gue naik metro gitu. Ada yang tiba-tiba naik gini, gebrak pintu metro. Gue tadi sini. Wah, tahu. Ini palsu. Sorry guys, YouTuber baru. Gue takut banget kalau misalkan tiba-tiba dia udah gebrak pintu. Kita di sini mau ngamen nih. Kita cuma pengen makan. Gitu kan? Iya. Buat kalian ngasih duit berapanya, kita berguna buat kita. Gitu, gue tuh sambil dengan nonton 3D itu kan supir metro nggak peduli emang hidup Betul, kita gimana betul. gitu. Dia ngamen, gue pernah kayak minta duit berapa? Gue punya duit 30.000 apa 50.000 gitu. Itu gue dulu kan Kamu yang casting. duit udah jadi artis ya, 50.000 Gue itu berarti loh. udah Say. casting tuh Oh, gue, udah. 2010 lah, udah lulus SMA. Sampai gue takut banget sih ada pengamen, gue kasih semua duit gue. Karena gue mikirnya semakin gue Ya, kasih cuma duitnya banyak, segitu-gitu aja kan? Iya, semakin gue kasih dia banyak, dia akan semakin baik sama gue. Jadi gue bener-bener kayak gue nggak duduk di depan, gue duduk di tengah. Terus? Nggak duduk di tengah bos, duduk di pintu masuk. Jadi kayak dia masuk tuh langsung muka gue tuh nggak yang ada besinya gitu kan gini. Supaya kaki adem ya kan? Kaki adem Kaki panas. bisa kayak, Iya kayak, gitu. ih lega nih gitu. Jadi gue antara duduk di depan sama duduk di situ tuh. Terus dia gebrak gue udah kayak geter, rambut udah itu kan menakutkan lah. Gue punya duit berapa ya? Oh 50.000 nih. Gue kasih semua. Terus gue ngasih dengan senyum. Nih mas, kayak, lu baik nih sama gue gitu loh. Iya. Ya enggak dong bos. Dia duduk samping gue sampai gue turun di Pondok Labu. Nyaman. Gue di sepanjang jalan mau nangis. Handphone gue taruh, bener-bener handphone gue taruh dalam celana kak. Gue takut banget udah handphone satu-satunya ya kan. Duit lo udah habis. Udah habis. Habis itu ada lagi yang naik. Cet. Apa gitu? Angan. Yang pakai Yakult isi beras. Itu dia, gue pernah ngegepin dia turun di warung, bak rokok bak satu, anjing dia bisa ngomong, bangke, dia bisa dapet duit, dia bisa ngomong coy. Jadi dia gagunya cuman kalau dia lagi bokeh gitu. Lo kalau kayak gitu gue sama Enzi juga bisa. Selama SMA gue nyonyonin semua orang. Iya gak sih? Iyalah bisa. Ini kita doang yang seru, penonton bakal seru gak sih? Kita ngobrol berdua, sorry ya guys, tapi emang kayak Tapi gini. kayak sedih gak sih? Udah, belum kita akan 5 jam di sini ngobrol. Kalau ada pesan apa mau gue kak? Abis dari tawa, canda, Oh, iya, ada iya. harunya gitu loh. Pesan apa yang lo mau sampaikan ke gue dengan lo kenal gue banget. Parah gitu kan. Apa ya? Kaku. Kayak Apa ya? Menurut gue sih santai aja. ganti aja apa? Apa sih pesan apa sih? Gue gak suka deh kayak momen-momen kayak gini. Ya enggak, makanya pesan kan lo udah nikah duluan. Lo udah, bentar lagi lo punya anak, kehidupan akan berubah loh kak. Ketika lo punya anak. Gak usah nikah buru-buru Zoy. Itu ya enggak, iya gak sih? Iya bener ya. Kenapa emang nikah nggak happy? Kurang. Canda. Canda kurang. Acting. Takut. Serak juga ya. Jadi ini nikah nggak usah buru-buru, nikmatin aja dulu momen sendiri. Iya, udah gitu aja. Di konten YouTube gue yang akhirnya gue mau nih bikin YouTube, kan story ya kan. Jadi mungkin diawali dengan ngobrol sama orang-orang lingkungan yang sebenarnya bukan teman-teman perartisan gue, yang kenal gue banget. Yang gue pengen ngasih tahu di konten YouTube gue adalah, yang kalian lihat di TV biasanya, yang inilah realnya gue gitu. Ketika gue ketemu sama orang yang emang bener-bener temen gue ya gini. Ketika gue harus ketemu sama orang lagi yang lain ya begitu gitu. Jadi semoga semoga kalian terhibur dan nantikan episode-episode lain dari Story of Story ya. Bye bye.